Wow, kabar mengejutkan dari markas Garuda. Cedera mengerikan menerpa 3 pahlawan timnas sekaligus. Bagaimana nasib Kevin Dix, Rizky Ridho, dan Yakob Sayuri? Apakah ini tanda bahaya besar di tengah mimpi lolos Piala Dunia? Update kondisi terkini yang bisa bikin jantung berdebar, MRI, pinggang ngilu, hamstring menjerit, semua terkuak di tengah drama kualifikasi. Jangan lewatkan detik-detik menegangkan yang bisa mengubah wajah timnas selamanya. Siap-siap dibuat cemas, harapan Garuda kini dipertaruhkan di meja medis. Saksikan fakta lengkapnya. Heboh! Timnas Indonesia akhirnya masuk pot 3 di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi tunggu dulu, siapa sangka lawan? Kita bisa Qatar dan Irak yang superpower Asia. Itu, apakah ini pertanda misi mustahil Garuda untuk tembus Piala Dunia? Pertarungan hidup mati menanti Oktober 2025 dan lawan yang bakal dihadapi bikin jantung mau copot. Siapkan diri untuk duel berdarah dan syarat emosi di negeri samurai, Jepang. Kenapa timnas tak bisa ketemu Arab Saudi? Lalu, kenapa Irak jadi calon lawan kuat yang tak terelakkan? Semua jawaban, drama, dan misteri seru babak 4 ini akan membuat Anda menahan napas. Saksikan fakta lengkapnya. Terbongkar, timnas Indonesia kena hantam habis-habisan oleh Jepang hingga lulu lantak 6-0. Tapi tunggu dulu, evaluasi kilat dilakukan langsung di negeri samurai. Ada. Apa sebenarnya di balik kekalahan ini? Apakah ini akhir atau awal kebangkitan epik skuad Garuda? Seluruh rakyat Indonesia menahan napas menanti aksi balas dendam Oktober nanti. Sumarji buka-bukaan para pemain dapat jatah liburan. Sebelum kembali bertempur, jangan lewatkan fakta mengejutkan tentang langkah fantastis yang disiapkan untuk menembus Piala Dunia 2026. Saksikan fakta lengkapnya. Saksikan beberapa berita timnas hari ini. Selengkapnya hanya di Garis Timnas Indonesia. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Wow, kabar mengejutkan dari markas Garuda. Cedera mengerikan menerpa 3 pahlawan timnas sekaligus. Bagaimana nasib Kevin Dix, Rizky Ridho, dan Yakob Sayuri? Apakah ini tanda bahaya besar di tengah mimpi lolos Piala Dunia? Update kondisi terkini yang bisa bikin jantung berdebar, MRI, pinggang ngilu, hamstring menjerit, semua terkuak di tengah drama kualifikasi. Jangan lewatkan detik-detik menegangkan yang bisa mengubah wajah timnas selamanya. Siap-siap dibuat cemas, harapan Garuda kini dipertaruhkan di meja medis. Saksikan fakta lengkapnya. Kondisi terkini 3 pilar Garuda yang terpukul cedera. Drama panas di balik kekalahan telak dari Jepang. Ledakan kabar dari pusat timnas Indonesia kembali mengguncang jagat sepak bola nasional. Manajer timnas, Sumarji, akhirnya angkat bicara soal 3 gladiator utama Garuda yang saat ini tengah terkapar akibat cedera yang bisa jadi mimpi buruk jelang putaran keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kevin Dix dan Yakob Sayuri menjadi 2 nama yang paling jadi sorotan. Mereka akan menjalani prosedur medis super penting, MRI di Jakarta, yang akan menentukan seberapa parah luka fisik yang mereka derita setelah dibombardir Jepang dengan skor 0-6 dalam laga panas di Suita City Football Stadium. Ini bukan sekadar pemeriksaan biasa. Ini adalah momen penentuan. Apakah mereka akan tetap berjuang bersama Garuda atau harus menepi dan menahan rindu pada rumput hijau? Yakob, yang baru kembali ke Jakarta, dilaporkan masih mengeluh sakit luar biasa di bagian pinggang. Meski Sumarji berharap ini hanya nyeri kecil, tensi tetap tinggi. Ini bukan cedera sembarangan. Ini bisa jadi penentu nasib. Dix sendiri terpaksa meninggalkan medan laga di menit ke-27 dan nasibnya langsung disusul oleh Yakob yang juga tumbang hanya 15 menit kemudian, seolah digantikan oleh kutukan, bukan rekan. Laga ini benar-benar jadi malam kelam penuh luka untuk Garuda. Tak berhenti di situ, Rizky Ridho pun masuk dalam daftar pemain yang diterpa badai cedera. Cedera hamstring yang dialaminya saat latihan resmi sehari sebelum laga kontra Jepang membuatnya harus mendapat perhatian medis intensif. Meski Sumarji menyebut kondisinya ringan, tetap saja dalam laga-laga menentukan, bahkan luka sekecil jarum pun bisa jadi bencana.
Walau kalah telak dari Jepang, nasib Garuda masih aman karena tiket ke putaran keempat sudah di tangan. Tapi pertanyaannya, apa artinya lolos jika para pahlawan kita harus bertarung dari balik meja perawatan? Drama baru timnas telah dimulai, dan kita semua hanya bisa berdoa, berharap, dan menunggu hasil MRI yang bisa mengubah arah cerita. Heboh! Timnas Indonesia akhirnya masuk pot 3 di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi tunggu dulu, siapa sangka lawan? Kita bisa Qatar dan Irak yang superpower Asia. Itu, apakah ini pertanda misi mustahil Garuda untuk tembus Piala Dunia? Pertarungan hidup mati menanti Oktober 2025 dan lawan yang bakal dihadapi bikin jantung mau copot. Siapkan diri untuk duel berdarah dan syarat emosi di negeri samurai, Jepang. Kenapa timnas tak bisa ketemu Arab Saudi? Lalu, kenapa Irak jadi calon lawan kuat yang tak terelakkan? Semua jawaban, drama, dan misteri seru babak 4 ini akan membuat Anda menahan napas. Saksikan fakta lengkapnya. Ledakan kabar luar biasa mengguncang jagat sepak bola tanah air. Timnas Indonesia Sang Garuda yang kini tengah naik daun dan membakar semangat jutaan pendukungnya resmi masuk ke pot 3 dalam babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Keputusan ini bukan main-main, karena itu berarti Indonesia berpotensi besar akan bersua langsung dengan dua kekuatan raksasa, Timur Tengah, Qatar dan Irak, di laga super panas yang akan digelar Oktober 2025 mendatang. Babak keempat ini adalah panggung penuh tekanan dan drama. Digelar mulai 8 hingga 14 Oktober 2025, hanya 6 tim terbaik Asia yang akan saling bertarung mati-matian demi 2 tiket emas langsung ke Piala Dunia 2026. 6 negara yang siap berperang ini adalah Indonesia, Qatar, Arab Saudi, Oman, Irak, dan Uni Emirat Arab (UAE). Mereka akan dipisah ke dua grup berisi 3 tim yang akan bertanding dengan sistem round robin. Hanya 2 tim teratas dari masing-masing grup yang akan langsung melaju, sementara 2 tim peringkat kedua akan kembali berduel di putaran kelima untuk menentukan nasib mereka ke turnamen sepak bola terbesar sejagat raya itu. Lalu kenapa Indonesia masuk pot 3? Semua ini disebabkan oleh peringkat FIFA terbaru per 3 April 2025. Indonesia, yang saat ini bercokol di ranking 123 dunia, berada bersama Oman, ranking 77, sebagai 2 tim dengan nilai terendah dari 6 kontestan, sehingga harus rela menghuni pot 3. Di atas mereka, pot 2 diisi oleh Irak, ranking 59, dan UAE, ranking 65. Dan pot 1, tempat 2 raja Timur Tengah berada, Qatar, ranking 55, dan Arab Saudi, ranking 58. Namun di balik pembagian pot ini, tersimpan ramalan yang hampir pasti jadi kenyataan. Berdasarkan sistem pembagian dan sejarah grup sebelumnya, Indonesia kemungkinan besar akan menghadapi Qatar dari pot 1, karena tak mungkin satu grup dengan Arab Saudi. Dan dari pot 2, lawan paling masuk akal adalah Irak, sebab Qatar dan UAE sebelumnya satu grup di babak ketiga, dan tak mungkin bertemu kembali. Artinya, tanpa perlu menunggu hasil undian resmi pada 17 Juli 2025 di Umeda Arts Theater, Osaka, Jepang, kita sudah bisa bersiap menyambut laga epik Indonesia versus Qatar dan Irak. Kini mimpi ke Piala Dunia bukan sekadar angan, tapi perjuangan yang akan menguji segalanya, mental, taktik, dan semangat Garuda sejati. Bersiaplah, karena Oktober 2025 bisa jadi bulan paling mendebarkan dalam sejarah sepak bola Indonesia. Terbongkar, Timnas Indonesia kena hantam habis-habisan oleh Jepang, hingga lulu lantak 6-0. Tapi tunggu dulu, evaluasi kilat dilakukan langsung di negeri samurai. Ada. Apa sebenarnya di balik kekalahan ini? Apakah ini akhir atau awal kebangkitan epik skuad Garuda? Seluruh rakyat Indonesia menahan napas menanti aksi balas dendam Oktober nanti. Sumarji buka-bukaan para pemain dapat jatah liburan.
Sebelum kembali bertempur, jangan lewatkan fakta mengejutkan tentang langkah fantastis yang disiapkan untuk menembus Piala Dunia 2026. Saksikan fakta lengkapnya. Setelah dihantam badai gol oleh raksasa Asia, Jepang, dalam duel yang mengguncang jiwa dan raga para pencinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia tak tinggal diam. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, sekaligus sang nakoda manajerial skuad Garuda, Sumarji, langsung turun tangan melakukan evaluasi kilat layaknya pemadam kebakaran yang menghadapi kobaran api semangat yang sempat padam. Evaluasi ini bukan sembarang evaluasi. Ini adalah pembongkaran total atas strategi, formasi, hingga mentalitas juang yang dinilai belum berada di level maksimum saat bertarung melawan Jepang. Walau demikian, evaluasi super mendalam nan menyeluruh baru akan dilakukan saat pasukan pelatih kembali ke tanah air, membawa oleh-oleh berupa catatan-catatan super penting dari Jepang demi membangkitkan Garuda dari tidur panjangnya. Usai kekalahan dramatis 0-6, para punggawa Timnas Indonesia pun diberi cuti darurat, bebas terbang kemanapun. Sebagian memilih menikmati angin musim panas Jepang, sambil mungkin merenungi dalam-dalam mimpi yang tertunda. Rabu 11 Juni, semua pemain pulang. Ada yang kembali ke Jakarta, ada juga yang langsung ke klub masing-masing. Tim pelatih pun segera pulang dari Belanda, ungkap Sumarji dalam nada penuh semangat dan tekad baja. Tak hanya melakukan autopsi atas pertandingan, Sumarji juga menyampaikan rasa terima kasih yang membuncah kepada supporter luar biasa dari seluruh penjuru Nusantara, bahkan yang rela menyeberangi lautan demi mendukung langsung di Stadion Negeri Samurai. Terima kasih tak terhingga kepada supporter yang datang dari Indonesia, dari Jepang, hingga dari negara tetangga. Kalian luar biasa, ujarnya penuh rasa haru. Namun, di balik apresiasi itu, terselip juga permintaan maaf tulus dari lubuk hati terdalam. Kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hasil tidak seperti yang kita semua harapkan. Tapi percayalah, ini belum selesai, tegasnya. Sumarji menjanjikan bahwa badai ini akan disulap menjadi kekuatan super dahsyat dalam menyongsong putaran keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar Oktober mendatang. Garuda mungkin jatuh, tapi ia akan bangkit, lebih kuat, lebih buas, dan lebih siap menaklukkan dunia. Drawing group akan dilakukan pada 17 Juli 2025 dan seluruh negeri kini menunggu dengan degup jantung penuh harapan. Akankah keajaiban sepak bola Indonesia segera tiba? Gila! Asisten Patrick Kluivert bikin netizen nangis. Unggahan ini bikin haru nasional. Timnas Indonesia dibantai Jepang 0-6. Tapi responsnya bikin merinding. Ternyata kekalahan ini punya makna dalam dan menggetarkan jiwa. Siapa sangka di balik kekalahan tragis ini terselip harapan baru untuk Merah Putih. Ribuan supporter bersatu di stadion, momen ini tak terlupakan. Ini bukan akhir, justru titik awal Timnas Indonesia menuju panggung dunia. Saksikan fakta lengkapnya. Heboh, meski dihajar Jepang 0-6, tanpa ampun, fakta mengejutkan terungkap. Timnas Indonesia ternyata masih lolos. Putaran 4. Inilah catatan dramatis yang bikin netizen nangis haru. Simak rapor gila skuad Garuda yang diam-diam tampil ganas. Saat main di kandang, jangan kaget. Lihat jumlah poinnya. Bisa bikin lawan gigit jari dan dunia. Tak percaya? Saksikan fakta lengkapnya. Setelah dibantai tanpa ampun oleh raksasa Asia Jepang, Timnas Indonesia disebut akan bangkit lebih gila dari sebelumnya. Jay Idzes muncul sebagai kapten berani yang tetap tersenyum meski timnya dihancurkan. Apakah kekalahan 6-0 ini justru jadi senjata rahasia untuk lolos ke Piala Dunia? Kata-kata Jay Idzes ini bikin merinding dan bisa mengubah cara kita melihat sepak bola Indonesia selamanya.
Fans Indonesia wajib baca, harapan itu masih ada, dan kali ini lebih membara dari api neraka. Timnas Indonesia tak akan tumbang begitu saja. Mereka sedang memanaskan mesin perang menuju putaran 4 kualifikasi. Pertandingan berikutnya bukan lagi tentang bola, tapi tentang harga diri bangsa yang tak boleh dipermalukan lagi di pentas Asia. Saksikan fakta lengkapnya. Saksikan beberapa berita Timnas hari ini. Selengkapnya hanya di Garis Timnas Indonesia. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Gila! Asisten Patrick Kluivert bikin netizen nangis. Unggahan ini bikin haru nasional. Timnas Indonesia dibantai Jepang 0-6. Tapi responsnya bikin merinding. Ternyata kekalahan ini punya makna dalam dan menggetarkan jiwa. Siapa sangka di balik kekalahan tragis ini terselip harapan baru untuk Merah Putih. Ribuan supporter bersatu di stadion, momen ini tak terlupakan. Ini bukan akhir, justru titik awal Timnas Indonesia menuju panggung dunia. Saksikan fakta lengkapnya. Badai dahsyat menghantam Timnas Indonesia. Di bawah gemuruh Stadion Suita, Jepang, tim Garuda dipaksa bertekuk lutut dengan skor mencolok 0-6 dalam laga terakhir Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia, Selasa, 10 Juni 2025. Namun dari puing-puing kekalahan itu, muncullah secercah cahaya harapan yang disuarakan oleh sosok penting di balik layar. Bram Verbruggen, sang asisten pelatih sekaligus partner setia Patrick Kluivert dalam membangun masa depan sepak bola Indonesia. Verbruggen tak tinggal diam melihat anak-anak Garuda dihantam tsunami permainan Jepang. Dalam unggahan penuh emosi di akun Instagram pribadinya pada Kamis, 12 Juni 2025, ia melontarkan pesan yang tak hanya menyentuh, tapi juga menggugah semangat seluruh bangsa. Baginya, kekalahan memilukan ini bukanlah akhir dari cerita. Justru, ini adalah awal dari sebuah perjalanan heroik yang akan membawa Merah Putih ke langit yang lebih tinggi. Kita tidak sedang membicarakan 90 menit semalam, tulisnya penuh makna. Ini adalah tentang sebuah negeri yang sedang berjuang, tumbuh, dan bercita-cita menjadi kekuatan dunia. Kekalahan itu perih, sangat menyayat, tapi inilah jalan terjal menuju kejayaan. Kita belajar, kita bangkit, kita terus maju demi Merah Putih yang kita cintai. Tak hanya itu, Verbruggen juga menyuarakan rasa hormat yang dalam kepada ribuan supporter Indonesia yang tak gentar hadir langsung ke Stadion Suita. Meski Garuda terseok, mereka tetap bersorak, memberi dukungan tanpa henti. Sebuah bukti cinta tanah air yang tak ternilai. Dan meskipun kekalahan besar itu masih membekas di benak, kabar baiknya, skuad Garuda tetap terbang tinggi. Indonesia telah memastikan tiket ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perjalanan belum selesai, justru baru dimulai. Oktober 2025 mendatang akan menjadi medan pertempuran baru. Di sana, Garuda akan bersua dengan 5 raksasa Timur Tengah, Arab Saudi, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Irak. 6 tim akan dibagi dalam 2 grup maut, dan laga akan digelar terpusat dengan 1 tuan rumah di masing-masing grup. Tantangan akan semakin brutal, namun harapan tetap membara. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, yang terjatuh bukan berarti kalah. Selama masih mau bangkit dan bertarung lagi. Heboh, meski dihajar Jepang 0-6. Tanpa ampun, fakta mengejutkan terungkap. Timnas Indonesia ternyata masih lolos. Putaran 4. Inilah catatan dramatis yang bikin netizen nangis haru. Simak rapor gila skuad Garuda yang diam-diam tampil ganas. Saat main di kandang, jangan kaget, lihat jumlah poinnya, bisa bikin lawan gigit jari dan dunia. Tak percaya? Saksikan fakta lengkapnya. Seginilah total poin spektakuler yang berhasil dikumpulkan Timnas Indonesia
Meski baru saja menerima kekalahan super telak nan menyakitkan dari raksasa Asia, timnas Jepang, dalam pertarungan hidup mati di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun dihajar habis-habisan dengan skor mencolok 0-6, ternyata poin yang dimiliki skuad Garuda cukup untuk membuka gerbang menuju babak keempat. Sebuah pencapaian yang membuat publik tercengang dan dunia seakan berhenti berputar. Ya, perjuangan epik timnas Indonesia di fase ketiga kualifikasi akhirnya rampung. Laga penutup yang berlangsung di Stadion Panasonic, Suita, Osaka pada malam menegangkan tanggal 10 Juni 2025 menjadi saksi bisu atas kehebatan Jepang yang menggila. Namun siapa sangka, meskipun dihantam habis, tim Merah Putih tetap berdiri gagah dengan koleksi 12 poin dari 10 pertandingan. Luar biasanya, 12 poin ini dikumpulkan dengan cara yang tak kalah dramatis. Indonesia mencatatkan 3 kemenangan manis saat menjamu Arab Saudi 2-0, Bahrain 1-0, dan Cina 1-0. Setiap kemenangan itu seolah menjadi perayaan pesta rakyat di tanah air, karena semuanya tercipta saat bermain di rumah sendiri, ibarat Garuda terbang tinggi di langit Nusantara. 3 hasil imbang juga patut diacungi jempol, melawan Arab Saudi 1-1, Australia, sifar-sifar, dan Bahrain 2-2. Rentetan 3 laga pembuka ini bagaikan dongeng penuh tensi yang membuat jutaan supporter Indonesia terpaku di depan layar TV dan stadion penuh dengan keringat perjuangan. Tentu jalan tidak selalu mulus. 4 kekalahan diterima dari Cina 1-2, Jepang 0-4 dan 0-6, serta Australia 1-5. Tapi hebatnya, hanya sekali Indonesia mengalami kekalahan beruntun. Sebuah tanda bahwa semangat pantang menyerah tetap berkobar di dada para pejuang Garuda. Secara keseluruhan, timnas Indonesia berhasil mencetak 9 gol meskipun harus kebobolan 20 kali, menghasilkan selisih gol -11. Namun tunggu dulu. Jumlah gol yang ditorehkan Indonesia ini hanya kalah dari 2 monster besar grup, Jepang yang mengoyak jala lawan 30 kali, dan Australia yang mencetak 16 gol. Luar biasa, bukan? Dengan performa seperti ini, 12 poin terasa seperti emas murni dari surga sepak bola Asia. Inilah momen yang bisa dibilang sebagai pencapaian terhebat timnas Indonesia sepanjang sejarah kualifikasi. Meski tersungkur, Garuda tetap gagah dan dunia kini tahu, Indonesia bukan tim biasa. Mereka adalah petarung sejati yang siap mengejutkan babak selanjutnya. Setelah dibantai tanpa ampun oleh raksasa Asia Jepang, timnas Indonesia disebut akan bangkit lebih gila dari sebelumnya. Jay Idzes muncul sebagai kapten berani yang tetap tersenyum meski timnya dihancurkan. Apakah kekalahan 6-0 ini justru jadi senjata rahasia untuk lolos ke Piala Dunia? Kata-kata Jay Idzes ini bikin merinding dan bisa mengubah cara kita melihat sepak bola Indonesia selamanya. Fans Indonesia wajib baca, harapan itu masih ada dan kali ini lebih membara dari api neraka. Timnas Indonesia tak akan tumbang begitu saja. Mereka sedang memanaskan mesin perang menuju putaran 4 kualifikasi. Pertandingan berikutnya bukan lagi tentang bola, tapi tentang harga diri bangsa yang tak boleh dipermalukan lagi di pentas Asia. Saksikan fakta lengkapnya. Meski baru saja dihantam badai 6 gol tanpa balas oleh sang monster Asia, Jepang, di hadapan ribuan mata di Stadion Panasonic, Osaka, Jay Idzes, sang pemimpin lapangan hijau timnas Indonesia, justru menyulut api semangat yang menyala-nyala. Pada malam penuh derita 10 Juni 2025, timnas Garuda digilas habis oleh ketajaman samurai biru yang menggila. Nama-nama seperti Daichi Kamada, Takefusa Kubo, hingga Mao Hosoya bergantian menghujam gawang Indonesia seolah tak ada belas kasihan sedikit pun. Tidak satu pun peluang emas berhasil diciptakan pasukan merah putih.
Seolah dikurung badai tanpa celah, timnas kita terombang-ambing dalam derita sepak bola Asia. Namun tunggu dulu, Jay Itzes, kapten tangguh yang bak batu karang di tengah gelombang tsunami, justru tidak sedikit pun goyah. Dalam keterpurukan, ia menyuarakan harapan setinggi langit ketujuh. Itzes yakin ini bukan akhir, melainkan hanya awal dari kebangkitan luar biasa. Ia mengingatkan semua orang bahwa Indonesia bukan sekali ini saja jatuh, dan bahwa mereka pernah terpeleset di tempat yang sama, namun bangkit dengan kekuatan luar nalar saat membekuk Arab Saudi beberapa waktu lalu. Kami sudah pernah terluka, tapi kami juga tahu cara menyembuhkan diri dan bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Tegas pemain Venezia yang kini jadi simbol kebangkitan. Jay menyebut kekalahan brutal dari Jepang adalah tamparan keras yang justru membangunkan tim dari tidur panjang. Bagi Itzes, yang terpenting bukanlah menang atau kalah hari ini, tetapi bagaimana mereka menyulap luka ini menjadi amunisi untuk meledakkan kejutan di putaran 4 nanti. Kini, Garuda sudah bersiap memasuki kolam penuh hiu di babak keempat kualifikasi, dikepung oleh tim-tim Timur Tengah yang dikenal buas dan tak kenal ampun, Arab Saudi, Oman, Irak, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Tapi Jay tidak gentar. Dia tahu bahwa semangat bangsa Indonesia tidak akan pernah padam, bahkan saat nyaris padam sekalipun. Kami akan belajar, kami akan bangkit, dan kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan, seru Jay, membakar semangat seluruh Nusantara. Saat seluruh Asia menanti kehancuran timnas Indonesia, Jay dan kawan-kawan justru menyiapkan kisah kebangkitan paling epik dalam sejarah sepak bola tanah air.